Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar Budani. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Pertama, yaitu mengenal bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat itu sendiri. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan ada apa aja sih? Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maksudnya dari seterusnya berarti masih sampai selanjutnya. Yang kedua, bilangan cacah. Kalau bilangan asli mulai dari 1, bilangan cacah itu mulainya dari 0. Jangan lupa ya, bilangan cacah mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ini mulainya dari negatif. Negatif 0, ini negatif nih. 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Negatifnya negatif berapa? Negatif dari negatif yang paling besar sampai negatif yang paling kecil, terus 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di bilangan negatif, jangan lupa ya, kalau di bilangan negatif semakin besar nilai negatifnya berarti dia semakin besar nilainya. Jadi misalkan minus 3 sama minus 2, besaran mana sih? Itu besaran jadi minus 2. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan minus 5 sama minus 10, berarti lebih besar yang mana? Lebih besar yang minus 5, berarti ini lebih besar. Seperti itu. Semakin besar nilai negatifnya berarti dia semakin besar juga nilainya. Kalau 5 sama negatif 5, lebih besar yang mana? Yang jelas lebih besar 5. Kalau misalkan minus 1 sama minus 1 sama 10, lebih besar yang mana? Lebih besar ya 10. Nah, itu bilangan rasional nih. Bilangan rasional itu semua bilangan bulat ditambah pecahan dan desimal yang bisa dijadikan pecahan. Pecahan desimal yang bisa dijadikan pecahan. Misalkan pecahan dan desimal ya. Misalkan pecahan itu berarti masuknya bilangan rasional semuanya. Dan desimal yang bisa dijadikan pecahan. Desimal yang bisa dijadikan pecahan misalkan nih, desimal yang bisa dijadikan pecahan itu misalkan saya punya 0,5 ini kan bisa dijadikan pecahan kan? Ini jadi berapa? Ini jadi kan 5/10. Nah, atau sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Karena dia di 1/2 itu disederhanakan dari 5/10. Nanti kita belajar tentang pecahan. Selanjutnya bilangan irasional. Bilangan irasional itu desimal yang tidak bisa diubah ke pecahan sama desimal berujung. Misalkan kalau desimal yang tidak bisa dijadikan pecahan 0,5, 7, 6, 9, 10. Nah, ini kan susah nih dijadikan pecahan. Nah, itu namanya bilangan irasional. Selanjutnya, semua bilangan ini salah ketik. Semua bilangan di atas disebut dengan bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan irasional, rasional, bilangan bulat, cacah, dan asli. Gitu. Nah, ada lagi nih yang namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini contohnya akar negatif. Apa sih akar negatif 1? Dia pasti imajiner, biasanya dilambangkan dengan I. Nah, selanjutnya yang paling beda lagi bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu adalah gabungan ini berdua nih. Jadi semua bilangan yang ada itu termasuk bilangan kompleks. Itu macam-macam jenis bilangannya. Tapi yang akan kita pelajari adalah cuma bilangan bulat. Bilangan bulat sama kemungkinan nanti di pecahan. Oke, yang akan kalian pelajari. Nah, nanti
Sekarang selanjutnya gini, kalau kita buat diagramnya, jadi yang pertama itu bilangan asli karena mulai dari 1 kan. Terus di bilangan asli dia bilangan caca. Bilangan asli ini termasuk bilangan caca. Terus yang selanjutnya bilangan bulat. Jadi kumpulan bilangan asli, bilangan caca itu bisa masuk bilangan bulat. Karena di bilangan bulat kan di sini ada negatifnya kan. Nah, kalau di bilangan asli dari 1, nah bilangan caca mulai dari 0. Di sini nanti ada 0 gitu kan. Nah, ini ada negatifnya kan, negatif 5, negatif 4 dan seterusnya gitu kan. Nah, bilangan asli. Nah, ini masuknya bilangan rasional. Kenapa bilangan rasional? Karena di sini ada pecahannya kan. Ada pecahan nih. Ada pecahan dan desimal, masuknya jadi bilangan bulat ditambah bilangan pecahan, namanya bilangan rasional. Nah, terus bilangan irasional sendiri nih, dia nggak bergabung sama yang ini. Nah, semua bilangan kita sebut dengan bilangan kompleks, seperti itu. Nah, ada juga nih, kita punya istilah juga bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa? Bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Misalkan contohnya yang biasa kalian 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini nggak bisa tidak habis dibagi 2 kan? 1 dibagi 2 dia pasti koma kayak gitu. Itu namanya bilangan ganjil. Nah, bilangan genap apa? Bilangan genap itu bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Apapun bilangan, berapapun bilangannya yang kalau bisa habis dibagi 2 berarti itu namanya bilangan genap. Nah, bilangan prima ada juga nih. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contohnya apa? 2. Mulai dari 2, 3, 5, 7. Nah, kita urutin aja dari 1. 1 itu kan nggak termasuk bilangan prima karena dia termasuk pembagi dari bilangan prima itu sendiri kan, ini dibagi 1. Jadi 1 nggak masuk. Sekarang 2. 2 itu bisa dibagi 1 kan? Jadi 2. 2 dibagi 2, 1. Kayak gitu. 3 bisa dibagi 1 dan cuma bisa dibagi 3. Nah, kalau 4 bisa nggak? 4 nggak bisa. Karena 4 bisa dibagi 2, bisa dibagi 1, dan bisa dibagi 4 juga. Jadi 4 nggak masuk bilangan prima. 6, 5 masuk bilangan prima. 6 masuk bilangan prima nggak? Enggak, karena bisa dibagi 1. 6 dibagi 1 bisa. 6 bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 3 kan? Dan 6 bisa dibagi 6. Jadi kalau banyak pembaginya, dia nggak termasuk bilangan prima. Nah, jadi contohnya apa? 2, 3, 5, 7, 9. Biasanya mayoritas bilangan ganjil sih, cuma kita lihat dulu. 7 berarti 9 nih. 9 bisa dibagi 2, 9 bisa dibagi 3, bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 9. Jadi 9 nggak masuk. 10 udah pasti ganjil, dia udah pasti bisa dibagi 2, berarti otomatis. Kenapa bilangan ganjil? Karena tadi kalau bilangan genap kan bisa dibagi 2. Nah, kalau bilangan ganjil dia nggak bisa dibagi 2. Jadi mayoritas ya bilangan ganjil, cuma ditambah 2 ini. 3, 5, 7, 9-nya nggak masuk. 11 masuk. 12 bisa dibagi, nggak mungkin. 13 bisa masuk dibagi, enggak. 13 masuk. 15 kan berarti bilangan ganjil selanjutnya. 15 masuk nggak? 15 bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, jadi nggak mungkin. Jadi bukan bilangan prima. 15 nggak bisa masuk. Terus 17 bisa masuk nggak? Bisa. 17 dan seterusnya. Kalian tinggal cari sendiri. Selain ini apa aja sih? Bilangan bulat positif. Misalkan bilangan bulat positif. Ada yang namanya bilangan bulat positif nih. Bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif. Nah, ini nih sama nih. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya bilangan bulat positif tadi
diambil aja bilangan bulat kan dari negatif 1 sampai dari negatif yang tak terhingga 0 dan bilangan dan positif kan. Nah kalau bilangan negatif ya tinggal positif berarti tinggal kita ambil yang positifnya aja, yang tidak ada tanda negatifnya. Nah kalau bilangan negatif yang kita ambil adalah yang ada negatifnya, seperti itu. Itu jenis-jenis bilangan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan dulu nih. Mudah nih mau menjelaskannya langsung pakai contoh soal ya. Misalkan gini, 5 ditambah 11. Hasilnya berapa? 5 tambah 11? Pasti bisa semua. Nah, hasilnya 16. Terus, selanjutnya, minus 5 negatif 5 ditambah negatif 11. Nah, kalau misalkan di sini negatif dan negatif nih, tapi tandanya tambah. Kalau bilangan positif sama positif, negatif ditambah negatif, berarti nih, misalkan positif ditambah positif, hasilnya pasti positif, gitu kan? Nah, sekarang negatif ditambah negatif. Negatif ditambah negatif, hasilnya ya pasti negatif kan. Saya punya negatif, bilangan negatif ditambah negatif lagi, berarti negatifnya semakin banyak, jadi otomatis jawabannya negatif 16. Dan selanjutnya negatif 5 ditambah negatif 11 ditambah 11. Negatif 5 ditambah 11. Lihat, kalau misalkan mereka beda tanda, kalau beda tanda berarti dia selalu dikurang nih. Kalau beda tanda berarti dikurang. Hasilnya nanti positif atau negatif dilihat. Hasilnya tergantung yang mana yang lebih besar. Kalau misalkan yang lebih besarnya positif, berarti nanti hasilnya positif. Kalau misalkan hasilnya nanti yang lebih besar itu negatifnya, berarti nanti itunya negatif. Kayak ini, negatif 5 sama 11 nih. Kita lihat angkanya 5 sama 11 gedean yang mana? Gedean 11 kan? Berarti nanti otomatis dia hasilnya positif. Jadi 11 dikurang 5 hasilnya 6. Nah, selanjutnya. Nah 5 dikurang 11. Tadi udah bilang, tadi kalau misalkan yang lebih besarnya positif, berarti dia hasilnya positif. Kalau yang lebih besarnya negatif, hasilnya negatif. Karena ini negatif 11, ini kan positif kan, ini positif nih. Kalau nggak ada di depan nih, kalau nggak ada nggak ada tandanya negatif, berarti otomatis dia pasti positif. Nah, jadi 11 dikurang 5, 11 dikurang 5 hasilnya 6. Karena di sininya negatif nih, berarti jadi negatif 6 hasilnya. Nah, contoh selanjutnya 5 dikurang 11. Kalau 5 dikurang 11 ini lebih besar nih. Lebih besar yang 5 Kak Lebih besar yang 11 kan? Jadi 5 dikurang 11. Bu, 5 saya bisanya 11 dikurang 5 kalau waktu SD gitu kan. Nah, kalau 5 dikurang 11 hasilnya jadinya sama, dia pasti negatif 6. Ini otomatis sama kayak yang nomor 4, dia beda tanda. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Ini kalau misalkan, ini juga nih kalau misalkan nggak ada tandanya berarti dia positif. Nah, lanjut kalau 11 dikurang 5, ini kan lebih besar yang 11 kan, berarti 11 dikurang 5 hasilnya pasti 6. Contoh selanjutnya masih nih. Nah, kalau negatif-negatif gini nih. Negatif 5, negatif 11. Ini artinya sama dengan semua ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan, tapi hasilnya negatif. Hasilnya tetap negatif. Berarti negatif 5 dikurang 11 hasilnya negatif 16. Dijumlahkan ya, 11 ditambah 5 jadinya 16. Karena ini tandanya minus, jadinya negatif 16. Kalau kayak gini gimana nih? Kalau kayak gini ini diubah jadi 5 ditambah 11. Ini tanda ini negatif kurung negatif. Kalau negatif kurung negatif berarti jadi 5 ditambah
ini negatif ini jadinya ditambah sama dengan 16. Beda lagi kalau misalkan kayak gini nih. Nah, ini gimana? Kalau negatif 5 dikurang negatif 11, berarti otomatis ini kan negatif 5 ini tandanya jadi ditambah 11 sama dengan ini yang tadi saya bilang. Ini kan beda tanda nih. Kalau beda tanda, lihat yang tanda beda tanda berarti harusnya dikurang karena ini beda tanda nih. Beda tanda. Kalau misalkan beda tanda berarti dia dikurang. Dikurang berarti 11 dikurang 5 hasilnya 6 kan? Hasilnya 6, positif atau negatif? Dilihat nih, ini negatifnya di 5. 5 itu sama 11 gedean yang mana? Gedean yang 11. Karena di 11-nya positif, berarti dia hasilnya positif. Kalau di sini 11-nya negatif dan di sini 5-nya positif, berarti dia hasilnya negatif. Gitu ya, itu contoh yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, masuk ke perkalian dan pembagian. Nah, perkalian pembagian, sebelum di perkalian pembagian, kalau perkalian kita punya sifat gini kalau perkalian. Positif dikali positif, dia hasilnya akan jadi positif. Nah, negatif dikali negatif, dia hasilnya jadi positif. Terus kalau positif dikali negatif, hasilnya jadi negatif. Kalau negatif dikali positif, hasilnya jadi negatif tetap. Jadi kalau ini sama nih tandanya. Sama tanda. Kalau sama tanda, kalau tandanya sama, dia pasti hasilnya positif. Nah, ini kalau beda tanda. Kalau beda tanda, dia hasilnya pasti negatif. Maksudnya beda tanda gini, positif sama negatif sama positif, positif sama positif, negatif sama negatif, kayak gitu. Contohnya nih, 5 dikali 11. Ini positif kan, ini positif 5, ini positif 11. Kalau berarti kalau perkalian biasa, jadi ya udah kaliin aja 5 kali 11 berapa? 55. Nah, yang ini negatif 5 dikali negatif 11. Berarti ini sama-sama negatif sama negatif. Negatif sama negatif apa? Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti hasilnya jadi tetap positif 55. Jadi kalian nggak usah memperhatikan tandanya dulu sementara kalian buat mengalihkan. Jadi kaliin aja biasa, tinggal nanti tandanya mengikuti ini nih, mengikuti yang ini nih. Nah, mengikuti ini nih. Yang di ini harus diingat-ingat, positif kali positif, negatif kali negatif. Kalau ingat ya, kalau sama tandanya berarti dia jadi positif, kalau beda tandanya dia jadi negatif. Nah, kalau ini nih, minus 5 dikali 11, yang satu negatif, yang satu positif. Berarti otomatis negatif sama positif hasilnya negatif. Dia negatif 55. Yang keempat, ini negatif, ini positif, yang ini negatif. Pengaruh nggak Bu? Besar kecilnya nggak pengaruh. Yang penting dia positif sama negatifnya aja. Kalau dia beda tanda nih positif sama negatif, berarti tetap jadi negatif 55. Seperti itu. Sama kayak pembagian nih. Kalau pembagian, ini kan udah pembagian nih. Pembagian tetap sama kayak perkalian. Dia kalau misalkan positif dibagi positif nih, hasilnya apa? Ya pasti positif. Terus negatif dibagi negatif, hasilnya apa? Ya pasti positif. Terus apalagi positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif karena dia beda tanda berarti hasilnya negatif. Terus misalkan ada lagi bagi positif berarti hasilnya apa? Karena dia beda tanda nih berarti jadi hasilnya kok negatif. Ini beda tanda dan yang ini sama tandanya. Seperti itu. Nah, berarti kalau ini apa? Positif dibagi positif. Hasilnya pasti positif. 55 dibagi 11 hasilnya positif 5.
Sekarang ini negatif 55 negatif dibagi negatif. 55 dibagi 11 berapa? Nah, positif atau negatif? Positif, karena dia negatif dibagi negatif. Terus yang ini negatif 55 dibagi 11. 55 dibagi 11 berapa? 55 dibagi 11 itu 5. Nah, karena di sini negatif sama positif, jadinya beda tanda, hasilnya pasti negatif 5. Nah, yang terakhir juga nih, 55 dibagi negatif 11. 55 dibagi 11-nya berapa? 5, gitu kan? Negatif apa positif? Lihat, ini positifnya 55, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Seperti itu. Itu contoh, itu contoh-contoh operasi hitung bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya kalian harus sering latihan biar bisa tambah bisa seperti itu. Oke, selesai ya, selesai materi kita kali ini. Jangan lupa, tadi saya bilang jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai bertemu di video-video Budani selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.